Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Febrianti dari Pendidikan Teknologi Informasi kelas B dengan NIM terakhir 005. Di sini saya akan mencoba melakukan simulasi subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum melakukan simulasi, langkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu subnetting. Nah, untuk subnetting sendiri yaitu proses pembagian sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting ini hanya bisa dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network. Prinsip dari subnetting sendiri yaitu memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, itulah pengertian dari subnetting. Selanjutnya, langsung masuk ke simulasi saja. Nah, ini ada subnetting kelas C, ada kelas-kelasnya. Bisa dilihat dalam web jaringan komputer milik dosen saya, yaitu Pak Agus Prihanto. Bisa dilihat di sini. Nah, ini percobaan atau simulasinya. Di sini saya sudah membuat sudah menghubungkan dan ini tali-talinya sudah hijau, yaitu menandakan ini sudah bisa digunakan, sudah terhubung. Nah, yang pertama dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 dengan gateway 192.168.1.0.26 dengan lab 2 192.168.1.64/26. Nah, ini lab 1 0 sampai 63, lab 2 64 sampai 127. Kita pakai lab 1 dan lab 2. Nah, dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti terlihat pada gambar. Seperti ini. Nah, ini sudah saya buat di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita pakai IP configuration-nya ini karena ini PC1 yaitu 192.168.1.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.192 dengan gateway-nya yaitu 62. Lalu PC2 dengan IP-nya yaitu 192.168.1.2, subnet max-nya seperti ini, dan gateway-nya 62. Lalu untuk PC3, IP-nya yaitu 1.3 dengan subnet max-nya 192. Nah, dalam PC3 ini sengaja memang tidak dikasih gateway, yaitu alias gateway-nya 0. Jadi PC1, PC2, dan PC3 ini termasuk dalam lab 1. Sedangkan PC4, PC5, dan PC6 ini termasuk dalam lab 2. Untuk PC4 dalam lab 2 kita gunakan dengan IP address-nya dimulai dari 65. 192.168.1.65 dengan subnet max-nya 192 dan gateway-nya 1.126. Lalu PC5 dengan IP address-nya 1.66 karena yang tadi 65 jadi PC5-nya 66 dengan subnet max-nya 192 dan gateway-nya 0. Dan PC6 IP address-nya 1.67. Yang sebelumnya di PC5 dengan IP address 1.66, selanjutnya di PC6 yaitu memakai IP address 1.67 berurutan.
Dan subnet max-nya 92 dan gateway-nya 0. Jadi di sini yang memiliki gateway dalam lab 1 yaitu PC1 dan PC2. Sedangkan dalam lab 2 yaitu yang memiliki gateway cuma PC4 saja. Jadi PC1, PC2, PC4 memiliki gateway, PC3, PC5, dan PC6 tidak memiliki gateway atau nol. Nah, pengaturan untuk PC-nya sudah selesai, lalu kita mengatur di router. Nah, di sini untuk lab 1 kita gunakan fast Ethernet 4. Untuk lab 1 yaitu PC1, PC2, PC3 kita gunakan fast Ethernet 4 dengan IP address-nya kita masukkan 192.168.1.62 dengan subnet max-nya 255.255.255.192. Sedangkan pada lab 2 kita gunakan fast Ethernet 5 dengan IP address-nya 1.126 dan subnet max-nya 192. Jangan lupa kita on-kan agar bisa kita simulasikan. Ya, kita on-kan dua-duanya agar bisa kita simulasikan. Lab 1 maupun lab 2. Oke. Routernya sudah di setting. Selanjutnya langsung masuk saja ke bagian simulasinya. Nah, ini ya. Oke, buat langkah percobaannya, pindahkan ke mode simulasi lalu buat skenario. Dipindahkan ke mode simulasi. Oke. Lalu buat skenario, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Oke. Pertama dari PC1 ke PC3. Dari PC1, oh ya, sebelum itu kita edit filter lebih dahulu ya. Oke. Ini, buat skenario seperti berikut, edit filter event list ke IP4 ICMP. Oke. Jadi setelah masuk ke mode simulasi, kita edit filter, lalu kita pilih ICMP saja. Ya, di IP4 kita pilih ICMP saja, ininya kosong ya. Jadi cuma ICMP saja. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini, event list filter, visible event, ICMP. Oke, kita buat ya dari PC1 ke PC3. Oke, kita play. Nah, ini dia langsung ke switch ya. Ke switchnya lalu ke PC3. Oke. Karena memang tujuannya dari PC1 ke PC3 saja, jadi PC2 dan routernya dia X. Oke, lalu dia kembali. Nah, sudah selesai ya. Memang ini tujuannya yaitu dari PC1 ke PC3 saja. Jadi dia diarahkan ke switch, lalu dari switch dia mengarahkan ke 3 ya, ke router, PC2 dan PC3. Lalu karena memang tujuannya dari PC1 ke lalu memang tujuannya dari PC1 ke PC3 saja, jadi PC2-nya ditolak dan routernya juga ditolak. Oke. Lalu dia kembali ke PC1 dan sudah selesai. Oke, selanjutnya percobaan yang kedua, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC4. Lalu amati jalannya PDU SMP-nya. Oke. Sebelum itu kita delete dulu ya. Kita delete dulu di sini. Kita hubungkan dari PC1 ke PC4. Oke. Kita play.
Oke, dia ke switch dahulu, lalu dia mencari tujuannya, yaitu ke PC 4. Oke, karena tujuan di PC 4, maka dia menyeberang lewat router lebih dahulu. Selanjutnya dari router dia ke switch. Nah, dari switch ini dia mengirimkan ke semuanya. PC 5, PC 6, tapi ditolak ya. Karena memang tujuannya ke PC 4. Kembali ke switch lagi, lalu kembali ke router lagi. Setelah itu akan dikembalikan ke switch 0 lagi. Kembalikan ke lab 1 lagi. Jadi dia kan beda lab ya. PC 1 kan di lab 1 dengan PC 4 kan di lab 2. Jadi dia harus menyeberangi router terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai ya. Tadi sudah ada tanda centangnya, berarti sudah sukses. Successful ya ini tandanya. Oke, kita delete lagi. Percobaan yang ketiga, kirimkan paket simple video dari PC 2 ke PC 5. Dari PC 2 ke PC 5. Oke, kita play. Oke, dia ke switch ya. Memang switch dulu, lalu dia akan menyeberang. Karena beda lab, itu di lab 2. Dia akan menyeberang. Oke, ini ditolak semua. Kenapa kok ditolak semua? Yang pertama, kalau PC 4 ini memang bukan tujuannya. Jadi tadi tujuannya kan dari PC 2 ke PC 5. Jadi PC 4 ini ditolak karena memang bukan tujuannya. Lalu PC 6 ini juga ditolak karena bukan tujuannya. Successful. Unsuccessful ya. Lalu kenapa PC 5 ini juga ditolak? Padahal dia tujuannya. Karena PC 5 ini seperti yang kita ketahui di awal, PC 5 ini tidak memiliki gateway ya. Tidak memiliki gateway. Jadi dia tidak bisa membalas. Dia tidak bisa kembali seperti yang lainnya. Seperti dari PC 1 ke PC 3, dia bisa kembali, dia bisa membalas. Dari PC 1 ke PC 4, dia bisa membalas, dia bisa kembali. Sedangkan dari PC 2 ke PC 5 dia tidak bisa kembali, dia tidak bisa membalas karena tidak di PC 5 ini dia tidak memiliki gateway, gateway-nya nol. Seperti itu. Jadi dari PC 2 ke PC 5 ini unsuccessful, silang, dia tidak bisa membalas. Seperti itu. Oke, kita delete lagi. Lalu kita next kirimkan pakai simbol PDU dari PC 3 ke PC 6. Dari PC 3 ke PC 6. Oke, kita play. Nah, dia di awal saja sudah X ya, sudah gagal. Kenapa, kenapa kok gagal? Karena PC 3 ini tidak memiliki gateway. Jadi dia tidak bisa mengirimkan. Seperti itu. Karena PC 2 ini dia mempunyai gateway, jadi dia bisa mengirimkan ke PC 5. Tetapi PC 5 tidak bisa membalas karena PC 5 tidak memiliki gateway. Sedangkan PC 3, dia ini mau mengirimkan saja udah nggak bisa karena dia tidak memiliki gateway. Seperti itu. Nah, itulah subnetting ya. Jadi subnetting itu intinya mengirimkan dan bisa membalas. Walaupun beda lab, asalkan sama-sama memiliki gateway. Seperti contohnya dari PC 1 ke PC 3, ini dalam satu lab. Dalam satu lab saja tadi sukses. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 4 tadi. Ya, ini PC 1 ke PC 4 tadi. Dia beda lab dan beda gateway juga, tapi intinya mereka sama-sama memiliki gateway, baik dari PC 1 maupun PC 4. Bisa bisa tetap berjalan, bisa tetap sukses. Nah, percobaan yang ketiga yaitu dari PC 2 ke PC 5. PC 2 yang memiliki gateway, PC 5 yang
tidak memiliki gateway. PC2 tetap bisa mengirimkan, namun PC5 tidak bisa membalas karena tidak memiliki gateway tadi. Nah, PC3 ke PC6 dari mengirimkan saja ini sudah tidak bisa, sudah gagal karena PC3 sendiri tidak memiliki gateway dan PC6 juga tidak memiliki gateway. Seperti itu. Oke, lalu next, setelah selesai membuat simulasi pada poin kedua, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing seperti berikut. Oke, ini sudah selesai poin keduanya, kembali ke mode real time. Oke. Lakukan tracing dari PC1 ke PC3. Nah, ini format perintah tracingnya. Bentar. Nah, seperti ini. Nih, format perintah tracingnya yaitu tracer IP tujuan. Misalnya dari PC1 ke PC4, tracer 192.168.1.65. Itu misalnya. Kita simulasikan yang pertama tracing dari PC1 ke PC3. Tracing dari PC1 ke PC3 ya. Jadi kita masuk ke command prompt-nya, kita lakukan tracer. PC3 itu gateway-nya, IP-nya 168.1.3. Oke, enter. Oke, trace-nya komplit ya. Trace-nya komplit. Oke, itu tadi dari PC1 ke PC3. Selanjutnya dari PC1 ke PC4. Oke, lagi ya, dari PC1 ke PC4. Tracer PC1 ke PC4. 192.168. Satu. Nah, PC4 tadi 65. Oke, nah, komplit ya. Jadi ini perbedaannya dari PC1 yang ini PC1 ke PC3. PC3 dia cuma langsung ya satu step aja langsung trace complete. Sedangkan dari PC1 ke PC4 dia ada dua step. Itu yang pertama dia ke router dahulu yaitu 1.M2, lalu baru dia ke PC4-nya 1.65. Itu jadi ada dua step. Itu tadi dari PC1 ke PC4. Selanjutnya dari PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. Oke. PC2 ke PC5. Tracer 192.168.1. PC5 tadi 66. Oke. Nah, ini seperti simulasi poin kedua tadi, karena PC5 ini tidak memiliki gateway, jadi ini akan request timeout. Dia tidak bisa membalas. Jadi dia tidak akan selesai ya. Jadi seperti contoh yang di atas ini, dia akan request timeout terus. Nah, ini yang langkah pertama ini kenapa bisa? Karena PC2 ini dia kan seperti penjelasan yang tadi, dia memiliki gateway, jadi dia bisa mengirimkan. Sedangkan PC5 ini dia tidak bisa membalas, jadinya request timeout terus. Seperti itu. Oke, next. Dari PC3 ke PC6. Dari PC3 ke PC6. Kita tracer PC6 tadi 192.168.1.67. Oke. Nah, ini dia dari percobaan pertama saja, langkah pertama saja dia sudah request timeout ya. Karena dia tidak memiliki gateway. Seperti itu.
Jadi dia langsung request timeout. Kalau dibiarkan terus akan jadi kayak yang di atas ini ya. Jadi tadi aku udah nyoba, dia request timeout terus. Seperti itu. Nah, baik. Itulah percobaan dari simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, sekian dari saya, Novena Febrianti. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.